Jumlah penduduk yang kian besar memaksa berbagai negara berlomba-lomba membuat kota masa depan. Nah, bicara tentang kota nih, ada 3 kota di dunia ini yang keunggulannya nggak perlu diragukan lagi. Pertama ada New York. Kota ini tercatat memiliki keragaman populasi dengan total 800 bahasa. Sedangkan kota Tokyo, Jepang, menjadi kota yang paling efisien dan terkoneksi dengan baik. Tidak heran, ibu kota samurai biru ini menjadi area yang nyaman untuk berjalan kaki. Dan terakhir ada Stockholm. Ibu kota Swedia ini terkenal akan kesadaran akan lingkungan bersih hingga Stockholm disebut sebagai kota metropolitan dengan emisi gas paling sedikit di dunia. So, coba deh bayangin gimana jadinya jika New York, Tokyo, dan Stockholm digabungin menjadi satu kota. Ya, siapa sangka imajinasi liar ini akan terjadi di tengah gurun Amerika Barat. Usut punya usut nih, negeri Paman Sam lagi sedang membangun kota masa depan yang gak kalah kerennya dari mega proyek di lain Arab Saudi. Terlebih kota ini akan dilengkapi berbagai bangunan futuristik, lingkungan tanpa polusi, area yang saling terhubung, hingga jalan yang dipenuhi dengan kendaraan listrik otonom. Menariknya nih, mega proyek yang diberi nama Telosa ini adalah rencana pembangunan kota futuristik yang diumumkan oleh pengusaha miliarder Amerika Serikat Mark Lord pada September 2021 silam. Nah, yang belum tahu nih, Mark Lord sebelumnya menjabat sebagai CEO dari Walmart, yakni perusahaan supermarket terbesar asal Amerika Serikat. Sedangkan kata Telosa atau Telos sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang memiliki arti tujuan terbesar. Tidak heran jika Mark Lord memiliki tujuan yang juga gak bisa dianggap remeh, yakni membuat ekosistem masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan, hingga menjadi blueprint sistem ekonomi baru untuk generasi mendatang. Saking niatnya nih, sebelum mengumumkan mega proyek ini, Mark Lord mengundurkan diri sebagai CEO Walmart Law. Niat ambisius ini juga terlihat setelah ditunjuknya Bjarke Ingels yang merupakan arsitek ternama asal Denmark untuk merancang gambaran kota Telosa. Gak main-main, Bjarke Ingels adalah arsitek di balik proyek kota masa depan Toyota Woven City Jepang. Mark Lord sendiri berpendapat jika konsep ekonomi yang digunakan kota Telosa adalah ekonomi equitism. Singkatnya nih, equitism adalah ideologi politik dan sosial yang menekankan pada kesetaraan ekonomi dan sosial antara semua anggota masyarakat dengan pusat ekonomi yang diatur oleh negara. Menariknya nih, konsep ini jauh dari sistem ekonomi Amerika. Soalnya nih, Amerika sendiri menganut sistem ekonomi kapitalis atau sistem yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan usaha. Nah, sistem equitism ini yang terlihat jelas dari perencanaan pembangunan kota dengan luas 150.000 hektar ini. Melansir dari News Republic, seluruh tanah di Telosa akan dimiliki perusahaan pengembang, sedangkan masyarakat diberikan kebebasan untuk membangun dan menjual rumah di atas tanah Telosa. Menariknya lagi nih, di jantung kota Telosa akan dibuat bangunan menyerupai tower yang juga akan menjadi simbol sistem ekonomi equitism. Selain menjadi ibu kota, menara dengan nama Equitism Tower ini akan berfungsi sebagai dek observasi kota, sistem penyimpanan air, hingga pertanian aeroponik yang akan memasok produk segar ke seluruh kota. Dengan rencana ini, pemimpin proyek berharap kota Telosa akan terisi sebanyak 50.000 orang dari berbagai macam etnis di tahun 2030 mendatang. Selanjutnya, di tahun 2050 akan meningkat menjadi 1 juta penduduk hingga 5 juta pada tahun 2070. Meski memiliki rencana yang apik, pembangunan kota ini menuai banyak keraguan loh. Bukan tanpa alasan, pembangunan kota The Line di Arab Saudi menjadi contoh nyata. Soalnya nih, berbagai masalah dihadapi Arab Saudi pada saat membangun kota masa depan di atas gurun berpasir. Hal ini terlihat dari target yang awalnya akan selesai pada tahun 2020, harus mundur ke tahun 2025. So, gimana menurut kamu? Komen di bawah ya. Pembangunan Telosa akan dibagi menjadi 2 tahap. Fase pertama direncanakan akan selesai pada tahun 2030. Nah, tahap pembangunan ini, kota Telosa akan mampu menampung sebanyak 50.000 penduduk dengan area seluas 6 km persegi, atau 2 kali luas Central Park New York. Sedangkan, untuk tahap 2-nya sendiri akan membangun sisa area secara keseluruhan, yakni 120 km persegi dengan rentan waktu hingga 40 tahun.
Amerika aja butuh 40 tahun untuk bangun 120 km persegi. Gimana ibu kota baru Indonesia ya? Gak main-main. Mega proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga 400 miliar dolar atau setara 6.000 triliun rupiah. Nah, biaya sebanyak ini berasal dari beberapa sumber pendanaan, yakni calon investor swasta, dana hibah federal, dan negara bagian. Sebagai perbandingan nih, proyek kota masa depan The Line Arab Saudi diperkirakan menelan biaya serupa, yakni 500 miliar dolar atau setara 7.000 triliun rupiah. Dengan sumber pendanaan dari 100% dana kerajaan Arab Saudi. Wih, uang Arab emang gak berseri ya? Bisa dibilang nih, sumber dana kota Telosa memiliki kemiripan dengan sumber dana IKN Indonesia, yakni investor swasta dan anggaran pemerintah. Tak ayal, jika kedua proyek ini menghadapi masalah serupa. Soalnya nih, ada banyak pembangunan kota dan pemindahan ibu kota yang harus gagal. Sebut saja Myanmar yang memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw. Malaysia yang sempat menjadikan Putrajaya sebagai ibu kota. Selain Arab Saudi, yang target harus mundur beberapa kali dan masih banyak lagi. Ya, karena alasan ini, meyakinkan investor swasta menjadi tantangan utama pembangunan kota Telosa dan IKN Indonesia. Tapi jangan salah. Meski memiliki masalah serupa, keunggulan kota Telosa jauh berbeda. Melansir dari cityoftelosa.com, kota ini akan menggunakan 100% energi bersih, yakni panel surya dan turbin angin. Tata letak kota juga dirancang dengan apik hingga memungkinkan warga untuk berada dalam jarak 15 menit dari tempat penting seperti sekolah, toko, dan restoran, sistem transportasi. Belum lagi seluruh transportasi umum menggunakan kendaraan listrik otonom.